Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, guru biologi SMA Negeri Pulo Ende, Kecamatan Pulo Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya PPL di Sekolah SMA Negeri Pulo Ende. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu mohon kesediaan ikhtiar untuk membaca doa. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, adalah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Coba lihat kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Baik, Ibu absen dulu ya. Adin Kurniawan? Tidak hadir. Ardian? Ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Adin Kurniawan, Ardian Hamdan, Aziza Hasim dengan Maimunah Bersahaja. Ya, keterangannya apa anak-anak? Ada izin tadi di balik kelas. Oke, terima kasih. Baik. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian. Kenapa kok bisa kamu duduk atau berdiri dengan tegak? Coba teman yang sebelah kanan berdiri, yang sebelah kirinya duduk. Ya, coba berdiri. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Posisi duduk dan posisi berdiri. Nah, coba kalian amati kenapa kalian bisa berdiri atau duduk dengan tegak. Karena di dalam tubuh terdapat sistem gerak. Ya, apalagi? Karena ada tulang yang menopang dari otot dari. Ya, silakan duduk kembali. Nah, ibu coba minta 2 orang maju ke depan. Laki-laki 2 orang bisa maju ke depan. Ya, berdiri sebelah sini. Ya. Nanti kalian perhatikan mereka berdua ini akan melakukan aktivitas gerakan, yaitu aktivitas yang pertama menggelengkan atau merenggangkan lengan. Ya. Terus sudah cukup. Aktivitas kedua menekuk dan meluruskan tangan. Dan ya, menekuk dan meluruskan tangan. Sudah cukup. Baik. Nah, pertanyaan yang sama tadi. Kenapa mereka bisa melakukan meregangkan bahu dan menekuk dan meluruskan tangan? Karena mereka memiliki tulang, otot, dan sendi sehingga mereka bisa melakukan gerakan tersebut. Karena mereka memiliki tulang. Karena mereka memiliki tulang. Baik. Nah, jadi kenapa mereka bisa berdiri dan bisa melakukan aktivitas tersebut? Menekuk dan meluruskan dengan menggerakkan atau merenggangkan bahu. Nah, karena mereka memiliki tulang, sendi, dan otot. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kita hari ini. Baik, tujuan yang pertama, dibaca di sini, peserta didik menganalisis mekanisme gerak melalui percobaan dan simulasi dengan benar. Nah, tadi sudah dilakukan oleh Aldin sama Ikhtiar. Itulah salah satu contoh simulasi atau percobaan daripada gerak. Terus yang kedua, peserta didik dapat menggolongkan bentuk-bentuk tulang penyusun rangka manusia. Kemudian yang ketiga,
melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi penyusun tulang. Kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan gerakan antagonis dan sinergis dengan benar. Dan tujuan terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan gerakan persendian. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, untuk orientasi kalian pada permasalahan, silakan kalian menyimak video yang akan ditayangkan di depan. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Baik, kalian sudah menyaksikan video tentang sistem gerak. Nah, dari video yang sudah kalian nyimak tadi, kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian sampaikan? Silakan. Dari video yang dipaparkan, di sini saya dapat melihat yaitu yang pertama di mana memaparkan fungsi tulang, kemudian fungsi sendi dan juga fungsi otot, dan juga ada berbagai macam struktur dari sendi, tulang, otot, kemudian dari letak antara sendi, antara tulang, antar otot, dan juga ada pun berbagai bentuk-bentuk dari sendi, tulang, dan otot. Baik, jadi tadi sudah disampaikan itu permasalahan yang kalian temukan setelah menyaksikan video tersebut. Nah, untuk menjawab semua permasalahan atau pertanyaan tersebut, kalian silakan membentuk kelompok. Nah, semua pertanyaan atau jawaban itu akan terjawab melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, silakan bentuk kelompok, dibentuk 4 kelompok ya. Yang laki-laki silakan bergabung dengan teman. Baik, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, silakan perhatikan di LKPD-nya. Silakan perhatikan di LKPD. Untuk kelompok 1 itu tentang tulang atau rangka. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1-nya itu dari gambar nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu yang kelompok 1. Sudah?
Yang kelompok 2 dari gambar nomor 6 sampai dengan nomor 10. Sudah? Ya. Kemudian di belakang itu ada pertanyaannya. Terus kelompok 2 tentang kelompok 3 tentang sendi. Kelompok 4 tentang otot. Nah, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit. Langsung jawab sendiri. Jangan Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Tak perlu memperpanjang kata, saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tulang. Di sini kami bisa mengetahui tentang tulang. Yang ke-1, A. Tulang punggung. B. A. Tulang punggung yaitu bagian bawah kepala. B. Tulang punggung. C. Tulang kelangkang. D. Tulang ekor. Dan E. Tulang kerangka dan ekor. Yang ke-9 yaitu alat gerak atas. 1 yaitu tulang lengan atas, 2 pengumpil, 3 tulang penggalangan tangan, 4 tulang jari tangan, 5 tulang hasta, 6 tulang telapak tangan. Bahan diskusi yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan dan fungsi dari jenis tulang. Struktur tulang terdiri dari kalsium dan kolagen yang memberikan kekuatan dan elastisitas. Kesehatan tulang penting untuk menjaga postur tubuh dan fungsi sistem organ. 1 yaitu tulang pipi. Tulang pipi yaitu 1 tulang tengkorak, 2 tulang dada, 3 tulang rusuk, 4 tulang bolikat. Yang kedua itu tulang pendek. 1 tulang ruas-ruas belakang, 2 tulang pergelangan tangan, 3 tulang pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu tulang pipa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, mungkin bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi dari yang kami bahas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dan bunyi pertanyaannya adalah gangguan apa saja yang terdapat pada tulang. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Dian Sefira kepada Siti Rubia. Saya persilakan. Gangguan pada tulang yaitu 1 osteoporosis, 2 osteomielitis, 3 tremor tulang, 4 spondilosis, dan 5 osteofit. Terima kasih. Apakah Dian Sefira bisa menerima jawaban dari kami? Terima kasih atas jawabannya, saya terima. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya. Jika tidak ada kelompok lain yang bertanya, kami tutup hasil diskusi kami pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang sendi. Kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi di sini kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, amati gambar di samping dan berilah keterangan pada kolom yang telah disediakan. Yang pertama adalah ligamen. Fungsinya menghubungkan kedua ujung tulang. 2. Kapsul sendi. Fungsinya adalah menyelubungi rongga sendi. 3. Membran sinovial. Fungsinya adalah selaput sendi. 4. Cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. 5. Tulang rawan hialin yang berfungsi untuk menjaga persendian dari benturan keras. 2. Kenapa pada tipe ini hanya boleh melakukan gerakan sendi terbatas? Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi jawabannya adalah ketiga gambar tersebut merupakan contoh sendi amfiatrosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan adanya terjadi sedikit gerakan. Apakah struktur jaringan penyusun persendian pada ketiga gambar di atas? 2. Dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen. Coba kaitkan dengan struktur dan fungsi pada sendi manusia. Gelang bahu. Sifat gerakannya sendi putar, arah gerakannya segala arah. 3. Tulang siku. Sifat gerakannya sendi engsel dan arah gerakannya hanya satu arah. 4. Tulang pergelangan tangan. Sifat gerakannya yaitu sendi pelana dan arah gerakannya tulang yang satu dapat bergerak kedua arah. 6. Tulang gelang panggul. Sifat gerakannya sendi putar dan arah gerakannya segala arah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Di sini pada pemateri tadi sudah memaparkan materi tetapi tidak ada pengertian dari persendian. Jadi di sini pertanyaan kami, apa sih pengertian dari persendian tersebut? Terima kasih. Baik, di sini kami akan diskusi dulu dengan kelompok kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sulastri. Kepada Putri Ayu saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya Putri Ayu, perwakilan dari kelompok 3, akan menjawab pertanyaan dari Sulastri dengan punya pertanyaan apakah persendian itu. Jadi persendian yaitu bagian dari sistem rangka yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya sehingga kita dapat bergerak. Baik, terima kasih, saya kembali ke moderator. Bagaimana Saudari Sulastri, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya terima. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir tentang otot ya. Baik. Silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Soehartina Putri sebagai moderator dan di samping saya Ismiralda sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai otot pada rangka manusia. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu. Di sini lengkapi keterangan gambar di bawah ini dan apa fungsinya. Gambar 1 yaitu tender, gambar 2
apenclosis. 3. Musa belli. 4. Epimesin. 5. Fasdae. 6. Filore. 7. Sarokelimima. 8. Miofebril. 9. Endomesium. 10. Perimesium. Miofibril terdiri atas protein kontraktil berupa protein filamen yang disebut miofilamen. Protein tambahan tropomesium dan troponin yang melekat pada aktin. Kombinasi miofilamen tebal dan miofilamen tipis menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang seperti lurik sehingga otot rangka disebut otot lurik. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di bawah ini, maka jelaskanlah dalam bentuk skema mekanisme kerja otot sehingga otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Lengkapilah tabel perbedaan otot antagonis dan otot sinergis di bawah ini. Sifat kerja otot antagonis. Relawan jika satu otot berkontraksi maka otot yang lain berrelaksasi. Kerja bersama, berkontraksi dan otot sinergis. Kerja bersama, berkontraksi dan berrelaksasi secara bersamaan. Otot antagonis, otot bisep dan trisep, gerak lurus dan menekuk siku. Di sini kami akan memperagakan jenis gerak otot antagonis, yaitu 1. Otot bisep dan trisep, yaitu meluruskan dan menekuk siku. Di sini kami akan memperagakan yaitu di sini meluruskan dan menekuk siku. Baik, beri kami waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Harlian Muhammad kepada Juwita. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Juwita Muhammad Saleh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Harlian Muhammad. Secara umum, cara kerja otot kita dipengaruhi oleh rangsangan melalui saraf. Rangsangan-rangsangan tersebut akan menyebabkan otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Apakah Harlian Muhammad menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Nining Aningrum kepada Ismiralda. Saya persilakan. Kontraksi disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Dat pada sel otot yang peka terhadap rangsangannya adalah asetilkolin. Terima kasih. Apakah Nining Aningrum bisa menerima jawaban kami? Terima kasih. Kami tutup hasil diskusi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ibu aplaus untuk kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Baik, kalian sudah menjawab semua permasalahan pada masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi kita hari ini. Jadi kita hari ini bahas tentang sistem gerak. Nah, coba perhatikan di depan. Di situ adalah gambar bentuk tubuh manusia. Jadi bentuk tubuh kita seperti ini. Nah, bentuk tubuh itu tersusun dari tulang, otot, dan sendi. Dari apa saja tadi? Tulang, otot, dan sendi. Jadi rangka kita tersusun dari 3 tulang. Ada tulang tengkorak, kemudian tulang badan, terus yang ketiga tulang alat gerak. Nah, alat gerak sendiri itu ada 2. Ada alat gerak di atas, itu disebut dengan tungkai atas itu lengan atau tangan, sedangkan tungkai bawahnya adalah kaki. Nah, terus susunan tulang. Nah, susunan tulang tadi sudah dijelaskan.
ada tulang tengkorak di bagian atas. Itu misalnya tulang tengkorak itu ada bagian-bagian tulang tengkorak. Nah, jadi depan bagian atas itu ada bagian tengkorak. Jadi ada tulang dahi, kemudian ada tulang hidung, tulang air mata, tulang Gigi. rahang atas, rahang bawah. Nah, terus yang kedua anggota badan. Nah, anggota badan itu dia mulai dari leher sampai dengan pinggul. Nah, perhatikan gambar di depan. Tulang rusuk berapa jumlahnya? Tulang rusuk berjumlah 12 pasang, diantaranya rusuk sejati berjumlah 7 pasang, rusuk palsu 3 pasang, dan rusuk melayang 2 pasang. Ya, baik. Jadi, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang iga, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, baik. Alat gerak yang kedua yaitu tulang habis sendi. Nah, alat gerak yang kedua adalah sendi. Tadi kira-kira ada berapa sendi pada manusia? 6 sendi. Ya, apa saja? Sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, dan sendi geser. Ya. Siku dan lutut. Siku dan lutut. Jadi siku ini adalah contoh sendi engsel. Ada di siku, kemudian di lutut, kemudian di mata kaki. Itu juga termasuk contoh sendi engsel dengan ruas-ruas jari. Nah, itu adalah gambaran tentang sistem gerak pada manusia. Ayo, sendi masuk alat gerak mana? Alat gerak pasif. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, kalian akan mengerjakan latihan soal. Apa tujuannya? Supaya ibu bisa tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi sistem gerak. Nah, silakan mengerjakan soal yang diberikan. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, kita langsung bahas bersama saja ya. Nomor 1 siapa? Berdasarkan gambar tersebut, fungsi rangka yang berhubungan dengan gerak pada manusia adalah A. Tulang gigi. Tulang gigi berfungsi melindungi jantung dan paru-paru. B. Tulang belakang berfungsi menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. C. Tulang paha berfungsi sebagai pengungkit untuk menggerakkan tungkai bawah. D. Tulang jari tangan berfungsi sebagai alat tangkap. E. Tulang jari bahu berfungsi sebagai alat persendian. Jawabannya adalah C. Tulang paha berfungsi sebagai pengungkit untuk menggerakkan kantung bawah. Ya, baik. Jadi jawaban nomor 1 benar. Jawabannya adalah C. Ya. Nomor 2, nomor 3. Ya. Nomor 3. Jumlah tulang pada manusia dewasa adalah sekitar 206 buah. Jika jumlah tulang pada manusia berkurang, maka fungsi rangka akan A. meningkat, B. menurun, C. tetap, D. tidak berpengaruh, E. stabil. Jawaban B. menurun. Yakin jawabannya benar? Yakin. Sudah? Ya. Silakan duduk dengan rapi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu ingin menyampaikan minggu depan atau pertemuan berikutnya kita bahas tentang gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak. Jadi tolong belajar materi
dengan baik-baik untuk persiapan materi kita tentang gangguan pada sistem gerak. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah sama-sama kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Ya, baik Ibu akhiri. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas.